warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Suasana. Saya Joseph Ryan kembali hadir untuk program Bicara Langsung di Rabu 6 Oktober 2021 pemirsa. Ada dua hal yang kemudian menjadi kabar bahagia begitu untuk Sulawesi Tengah dari Kota Palu dan juga Kabupaten Morowali Utara. Di Kota Palu sendiri baru saja kemudian diberikan raihan untuk Kampung Tangguh begitu. Yang predikat ini diraih oleh RT 02 RW 04 Kelurahan Mantikulore Kota Palu. Ya, di Kelurahan Talise Falangguni, Kecamatan Mantikulore Palu begitu, dan baru saja kemudian ini dihadiri langsung penyerahannya oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional begitu. Ya pemirsa, kami mohon maaf atas gangguan audio visual kami tadi, dan sekali lagi nantinya kami juga akan berbicara begitu bersama dengan Bupati Morowali Utara ini terkait dengan adanya penerapan atau aplikasi teknologi ramah lingkungan yang akan dibangun begitu di Morowali Utara. Dan sekali lagi pemirsa, untuk Kota Palu sendiri ada satu kampung tangguh bertempat di RT 02 RW 04 Kelurahan Talise Falangguni Kecamatan Mantikulore Palu yang baru saja ini dihadiri begitu untuk pemberian predikatnya oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Seperti apakah kemudian Kampung Tangguh yang sudah diberikan kepada RT 02 RW 04, Kelurahan Talise Falangguni Mantikulore Palu, dan bagaimanakah kemudian implementasi rencana pembangunan teknologi ramah lingkungan di Morowali Utara? Kami akan berbincang bersama dengan tiga narasumber kami. Yang pertama hadir di studio yaitu Lurah Talise Falangguni, Bapak Hasan Hamid. Pak Hasan, selamat sore, selamat datang. Selamat sore, terima kasih. Baik, dan juga Ketua RT 02 RW 04, Ketua Kampung Tangguh sekaligus adalah Bapak Muhammad Asrum. Pak Asrum, selamat sore, selamat datang Bapak. Selamat sore Pak. Baik, sehat Bapak-Bapak semua ya? Ya, selamat untuk perayaan atau raihan predikat Kampung Tangguh begitu ya. Jadi Pak Hasan ini sebagai lurahnya dan kemudian Pak Asrum ini lebih spesifik untuk RT 02 RW 04. Nanti saya akan berbicara begitu Pak, apa yang kemudian menjadi dasar pemilihan Kampung Tangguh. Kami akan menyapa dulu Bupati Morowali Utara yang tersambung melalui luar studio, Pak Dr. Delis Julkarson Hehi. Oke, belum tersambung Pak Bupati, kami akan mencoba terus untuk menghubungi beliau yang saat ini pun juga berada di Makassar, begitu Sulawesi Selatan. Saya ke Pak Asrum dulu, sebagai secara spesifik ini adanya di RT 02, RW 04, begitu, Ketua Kampung Tangguh juga Pak Asrum. Pak Asrum, apa yang menjadi dasar Pak, kemudian RT 02, RW 04 ini kemudian bisa mendapatkan predikat sebagai Kampung Tangguh, bahkan jadi percontohan untuk Indonesia? Ya. Jadi baik Pak, jadi saya akan menjelaskan mengenai mengapa sehingga RT 2 RW 4 yang mendapatkan predikat sebagai Kampung Tangguh terbaik, kemudian mendapat sebagai predikat Kampung Tangguh percontohan di Indonesia. Jadi sebelum mendapatkan sebagai Kampung Tangguh terbaik di Indonesia Pak, Kampung Tangguh kami sudah melalui seleksi terlebih dahulu. Jadi sebelumnya dilombakan di tingkat kota yang diikuti oleh seluruh kelurahan yang ada di Kota Palu. Lalu kemudian kami ditetapkan sebagai juara di tingkat Kota Palu. Lalu kemudian dilombakan lagi mewakili Kota Palu se-Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kota Palu dan Kabupaten. 13 kabupaten. 13 kabupaten. Kemudian ditetapkanlah kami sebagai juara provinsi. Kemudian dilombakan tingkat nasional, alhamdulillah, oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengunjungi Kampung Tangguh kami dan menyampaikan bahwa Kampung Tangguh kami lah sebagai Kampung Tangguh percontohan sekaligus sebagai Kampung Tangguh juara tingkat nasional. Dan itu sudah diberikan pada bulan Juli, tanggal 6 Juli kemarin. Juni Pak ya? Di siap. bulan Juni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto datang kemudian. Baik, kalau kita bicara sedikit profil dari RT 02 sendiri, RW 04 sendiri itu seperti apa Pak Ketua? Jadi di RT 2 RW 4 Pak, jadi sebelum ada Kampung Tangguh dari bulan Januari 2021, kami sudah berkarya terlebih dahulu. Kami sudah berkarya terlebih dahulu pada saat pandemi Covid mulai tinggi angkanya di Kota Palu. Maka saya selaku Ketua RT bekerja sama dengan masyarakat kami atau di wilayah kami untuk bagaimana cara supaya 3M yang diprogramkan oleh pemerintah kami bisa patuhi. Jadi kami mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian ketua-ketua blok kami yang merupakan perangkat RT yang kami bentuk untuk bersatu padu bagaimana caranya supaya di akses taman utama di Kampung Tangguh ini betul-betul kita siapkan fasilitas untuk bisa mengantisipasi
semua orang yang masuk harus terlebih dahulu harus mencuci tangan kemudian menggunakan masker. Oke. Jadi pada saat itu kami berkumpul bersama memikirkan bagaimana caranya supaya membangun fasilitas mulai dari sistem keamanan yang kami bangun, kemudian membangun tempat cuci tangan, kemudian semua akses ada tempat cuci tangan di areal pintu masuk dan pintu keluar. Tanpa terkecuali kami menyampaikan kepada security kami yang menjaga di komplek itu supaya sebelum masuk baik yang warga menetap maupun warga yang dari luar ataupun misalnya Grab wajib singgah dulu untuk mencuci tangan sebelum masuk di komplek itu. Baik. Kami akan mencoba kembali untuk terhubung bersama Bupati Morowali Utara yang akan bergabung bersama kami dari luar studio, namun belum ada sambungan untuk beliau. Saya ke Pak Hasan Hamid, Lurah Talise Falangguni. Pak Hasan, artinya kalau tadi Pak Asrum itu secara ini daerah mikro gitu Pak, kecil gitu di RT 02 RW 04. Namun Bapak ini membawahi Kelurahan Talise Falangguni, RT 02 RW 04 pun juga ada di dalamnya begitu Pak. Bagian. Oke, pemilihan RT 02 RW 04 tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Namun kenapa kemudian spesifik condong ke sana gitu Pak dari Kelurahan Talise Falangguni-nya? Karena ini terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kenapa Kampung Tangguh RW 4 itu RW 2 ditunjuk? Ini sebetulnya ini kan program-programnya Polri TNI Polri. Nah, dari program itu untuk memutus tali pandemi kemarin. Untuk memutuskan supaya jangan lagi beredar kepanjangan untuk pandemi COVID-19 ini. Dari program TNI Polri, kami dari Satgas K5 itu keliling untuk melihat RT-RT mana yang memang siap untuk kita ikutkan atau kita bisa untuk dilombakan. Nah, sehingga kemarin jatuhlah ke RT 2, RW 4. Kenapa jatuh ke situ? Karena di situ kita lihat, saya dan teman-teman Satgas K5, khusus Babin Kamtipmas, melihat bahwa ternyata di RT 04, RW 04, RT 02 itu semua sudah siap. Nah, dari dia punya portalnya, terus dia punya cuci tangannya, dan masyarakat itu semua peduli tentang itu, tentang COVID. Sehingga ada masyarakat di situ yang kita lihat waktu itu kan memang tinggi. COVID-19 waktu itu, corona itu di Talise Falangguni, kalau tidak salah saya itu awal pertama itu kita Pak duluan yang kena yang duluan. Sehingga kita menunjuk, kenapa kita tunjuk itu, karena kita melihat mereka siap semua. Masyarakatnya bagus untuk saling mendukung. Ada yang waktu itu yang terkena, kalau tidak salah kemarin 4 ya Pak? 4, 6. Ada 6 catatan. Ada 6 catatan. Dan bahkan 1 meninggal karena komorbid ya. Begitu yang kita lihat itu, akhirnya kita coba situ. Kita masukkanlah di situ. Nah, ternyata masyarakat juga menyambut itu. Nah, sehingga itulah jatuh kenapa kita RT 2 RW 4 begitu Pak ya. Betul. Secara spesifik ini di daerah mana begitu Pak? Di Jalan Dayodara. Jalan Dayodara. Ya. Jalan Dayodara. Jalan Dayodara. Itu kompleks. Itu kompleks perumahan. Perumahan yang memang alhamdulillah kebetulan Pak Asrum ini ketua RT-nya yang memang peduli tentang semua itu. Nah, sehingga kita coba masukkan itu. Baik. Ya. Jadi diawali dengan Pak Lurah keliling-keliling bersama Satgas K5 ya. Karena memang dan programnya TNI Polri, kebetulan kita di kelurahan itu ada namanya Satgas K5 dan dalamnya itu ada Babinsa, Babin Kamtipmas ya. Mereka lah yang melihat, oh ini peluang, ini peluang. Oh ya, kalau begitu kita tetapkan saja. Ya, di situlah yang kita jadikan untuk percontohan untuk karena hampir semua kelurahan kan ikut Pak. Waktu itu ya. Nah, kita coba kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Mereka bilang, ayo kita bantu, kita saling membantu. Akhirnya kita oleh Kapolres waktu itu mengundang saya. Kebetulan saya diundang sama Babin Kamtipmas ke sana. Mereka sampaikanlah itu. Dan ternyata di sana saya kira cuma saya. Ternyata banyak lurah juga. Ya, dan semua Kapolres yang sampaikan di situ. Dan mereka sampaikanlah kriteria-kriteria waktu itu. Kriteria cuma 3 waktu itu. Apa semua kriterianya Pak? Ekonomi, keamanan, sama kesehatan kalau salah ya. Kesehatan 3. Ternyata begitu disebut itu, kita punya Kampung Tangguh ini inovasi banyak Pak. Banyak ternyata. Ekonomi berinovasi, banyak ekonomi, terus ada tumbuh di situ UMKM. Ya, yang tadinya itu masyarakat susah untuk mendapatkan pekerjaan dan segala macam, justru mereka inilah yang
naik itu, mereka punya usaha-usaha Baik, itu. baik Pak Hasan. itu. Nanti saya akan mencoba begitu Pak untuk lebih jauh lagi berbicara tentang ekonomi UMKM begitu Pak ya, UKM-nya, kemudian juga sisi keamanan tadi sebenarnya sudah disampaikan juga ada keamanan begitu yang sudah terjamin, bahkan kesehatan begitu dari 6 kasus positif COVID-19 ya, kemudian ada 1 yang sebenarnya dinyatakan meninggal karena ada penyakit bawaan gitu. Kembali saya akan mencoba untuk terhubung bersama Bupati Morowali Utara, belum juga, baik. Kami akan mencoba untuk menghubungi beliau begitu terkait dengan adanya penerapan teknologi ramah lingkungan di Morot. Semoga nanti bisa terhubung bersama kami. Saya kembali ke Pak Asrum. Pak Asrum, artinya ketika itu Pak Lurah diundang ya oleh Kapolres ya pada saat itu Pak ya, bersama dengan kelurahan-kelurahan lain. Ini RT 02 RW 04 sebenarnya sudah punya modalnya Pak, karena 3 aspek tadi nih, ekonomi, keamanan, kesehatan, bahkan sebenarnya sektor-sektor lain pun juga sudah disiapkan begitu Pak ya. Itu ide cemerlangnya gimana sih kemudian Pak Asrum sebagai ketua RT begitu Pak? Karena Bapak pun juga ini di jajaran hari-hari sebagai di Polres Palu begitu Pak ya. Jadi gimana kemudian buka ide cemerlangnya gitu Pak? Jadi jauh sebelum adanya tentang mengenai pencanangan kampung tangguh dan bahkan dilombakan, kami di RT 2 RW 4 bersama dengan masyarakat bekerja sama dengan Babin Kantipmas, kemudian dengan Babinsa, dengan pihak dari pemerintah setempat, dalam hal ini kelurahan. Sebelum ada kampung tangguh kami sudah berkarya terlebih dahulu Pak. Yang pertama di RT kami pertama membangun tentang kekuatan gotong royong. Jadi semua bentuk kegiatan pembangunan yang ada di RT kami selalu bermusyawarah dan selalu bersama dengan masyarakat. Jadi kami membangun atas kebersamaan. Jadi semua fasilitas yang ada di RT kami yang kami tonjolkan pada saat lomba itu semua dukungan dari masyarakat. Baik. Kemudian ada dukungan dan bantuan dari pemerintah, dalam hal ini kelurahan sudah berkolaborasi, Babinsa dan Babin Kantipmas, kita berkarya berinovasi sehingganya pada saat lomba tingkat Kota Palu ditentukanlah bahwa RT-nya kita lah yang terbaik pada saat itu. Tapi kalau kita bicara kampung tangguh, memang ini dikhususkan untuk penanganan COVID-19 saja, Pak Ketua? Jadi awalnya Pak untuk kampung tangguh ini bukan hanya untuk penanganan COVID, tapi ada tangguh yang sudah ditentukan kriterianya pada saat lomba itu. Jadi ada 8 elemen 41 kriteria. Jadi ada di situ tangguh kesehatan, tangguh psikologis, kemudian tangguh keamanan, kemudian tangguh ekonomi begitu maksudnya. Ya, tangguh ekonomi. Lalu yang menjadi perhatian di RT kami Pak, karena semasa pandemi kebanyakan masyarakat yang merasa terpuruk perekonomiannya karena pada saat itu serba keterbatasan. Namun di RT kami mampu bangkit membangun perekonomian mandiri. Kami mampu menciptakan perekonomian sebanyak 55 jenis usaha UMKM di situ. Secara mandiri kami kelola dan sistem pembayarannya secara online. Jadi masyarakat kami pada umumnya mereka tidak merasa terpukul dengan keadaan pandemi ini, namun mereka malah bangkit bersatu penuh kegotong royongan untuk membangun suatu usaha. Baik. Pak Asrum dan Pak Lurah ditahan dulu ya, kita akan jeda pemirsa, tetap bersama kami di Bicara Langsung, dan nanti saya akan kembali tentunya dengan kembali mengelaborasi apa yang kemudian menjadi keuntungan atau prestisius yang didapatkan oleh Kampung Tangguh dari RT 02 RW 04 Kelurahan Talise Falangguni. Kami segera kembali. Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung. Kita masih membahas tentang Kampung Tangguh yang menjadi kampung percontohan di Indonesia setelah berbagai proses begitu seleksi dilakukan mulai dari antar kelurahan, kemudian juga Kota Palu, bahkan Sulawesi Tengah, 13 kabupaten 1 kota mengikuti, dan kemudian juga akhirnya menang dan sebagai kampung tangguh percontohan yang sudah dikunjungi langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Saya akan kembali bergabung bersama dengan 2 tamu saya ke Pak Lurah lagi. Jadi Pak Lurah, ketika didatangi atau ada kabar apa gitu Pak sebelum Pak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto datang, itu memang sudah tersiar kabar bahwa akan mendapatkan juara atau gimana Pak Lurah saat itu? Artinya begini, kemarin ini kita sebetulnya memang seperti Pak Asrum sampaikan tadi itu kan dari awal kita mulai juara antar kelurahan, sampai situ, terus pas sampai naik di antar kecamatan mewakili kecamatan, mewakili kota, sampai mewakili provinsi sampai di sana, terus kita belum tahu bahwa Pak Menteri itu mau datang, kita tidak tahu. Jadi belum tahu sama sekali. Nanti cuma yang datang waktu itu kebetulan dari Pak Kapolda sama Pak Danrem. Nah, itu waktu tingkat
Provinsi. provinsi. Nah, itu didatangi oleh Pak Kapolres sama Pak Danrem datang, dan beliau juga berikan kita bantuan-bantuan, ada bantuan-bantuan yang beliau berikan. Salah satunya ada wifi gratis. Wifi gratis selama 1 tahun ya kalau salah itu. Pak Kapolda. Nah, kita tidak bayangkan bahwa nanti akan Pak Menteri ini mau datang, ya, Pak Erlangga ini mau datang. Kita tidak bayangkan waktu itu. Nah, tiba-tiba berjalan waktu, tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa Pak Menteri akan kunjungan ke Kampung Tangguh. Oh gitu, aduh bagus sekali ini kalau begini. Semangat kita malah tambah semangat dengan masyarakat. Ayo coba kita buat apa yang kita bisa buat. Nah, alhamdulillah teman-teman masyarakat di situ termasuk di anu sama Pak Asrum, ya kita bisa kumpul seperti yang kita lihat itu. Alhamdulillah beliau datang dan memberikan satu satu kejutan buat kita, ya. Dan ini menjadi kejutan yang spesial sekali, Pak Lurah. Di samping kejutan-kejutan ini, beliau juga memberikan kita 3 kaisar, Pak. Mobil, motor kaisar. Motor kaisar, dan kebetulan juga beliau sampaikan di situ. Pak Gubernur juga berikan 1 reward untuk saya. Oke, apa itu Pak Lurah? Satu motor. Oke, motor pribadi nih Pak? Itu yang kita belum tanya nih Pak. Sampai hari ini belum ada dia punya itu. Jadi Pak Gubernur sampaikan ini untuk reward untuk Lurah. Jadi beliau sampaikan bahwa ini karena Lurah sudah berbuat ini bla bla itu, ya beliau katakan itu ini untuk Lurah, dan 3 kaisar oleh Pak Menteri. Untuk RT, tapi kaisar ini dikhususkan untuk RT 02 RW 04 Pak, atau Kelurahan Talise Falanguni sebetulnya. Cuma karena kebetulan dia dimasuk di RW 4, RW 3, dan Pak Menteri sampaikan melalui asistennya bahwa Pak Lurah nanti tolong dibagi. Nanti ada penyampaian itu. Jadi saya bilang, oh ya nanti saya sampaikan, nanti kita diskusi dengan teman-teman Pak RT, Pak RW dan segala macam. Nah, kita sepakat waktu itu. Jadi motor itu kita terus bagi di RW 1 motor itu untuk melayani RT yang ada di RW 4 itu. Terus yang 1 khusus memang untuk di RT 02. Karena mereka yang dapat itu, mereka 1 khusus, memang tidak bisa yang lain kembalikan lain. Terus yang 1 untuk kelurahan. Kelurahan itu maksudnya untuk dia mobile ke seluruh apabila ada orang kerja bakti, kaisar tidak ada, terus ada sampah-sampah yang itu, kitalah yang keliling. Gitu. Baik. Jadi mendapatkan berbagai penghargaan dan juga reward begitu dari Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto. Tadi kita sempat lihat visualnya begitu, nanti mungkin bisa ditayangkan kembali. Bahkan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Wakil Wali Kota ya pada saat itu, Ibu Dr. Enila Mejuda, yang sebenarnya harusnya pun juga beliau bisa bergabung bersama kami, namun secara dadakan harus ke Jakarta begitu untuk satu tugas dan lainnya. Saya kembali ke Pak Asrum. Pak Asrum, ini kan sudah dinobatkan sebagai Kampung Tangguh percontohan Pak nasional ya. Artinya kedepannya itu apa yang akan menjadi sasaran dan program-programnya Pak? Karena ini sudah bawa nama Sulteng untuk nasional nih. Jadi kami sudah sudah merencanakan program-program pembangunan lanjutan yang kami gagas dan kami rancang ke depan. Jadi dengan ditetapkannya sebagai Kampung Tangguh percontohan, maka kami akan terus berkarya untuk betul-betul membangun RT ini untuk betul-betul bisa menjadi percontohan di Indonesia. Jadi mulai dari program pembangunan yang kami gagas ini yang ada sekarang tentang mengenai masalah penghijauan di seluruh rumah warga, kemudian kami akan menseragamkan tentang tempat sampah, pemilahan tempat sampah kering dan sampah basah. Kemudian kami akan juga mensosialisasikan kepada warga kami agar sampah-sampah itu bisa menjadi nilai ekonomi. Jadi dengan pemilahan sampah tersebut nantinya akan kita musyawarah dengan Pak Lurah nantinya untuk membangun bank sampah di Kelurahan Talise Falanguni. Jadi sampah rumah tangga nanti akan terpisah, lalu kemudian nanti di hari-hari tertentu akan dijual sehingga mempunyai nilai ekonomi kepada masyarakat. Nilai ekonomis kepada masyarakat. Baik. Ada berapa jumlah penduduk Pak di RT 02 RW 04 secara profil, kita bicara demografinya dan juga background penduduk di situ atau warga? Jadi kalau jumlah kakaknya sebanyak 170 kakak. Kalau jumlah penduduknya sekitar 547 jumlah penduduk. Kemudian di situ sudah terbagi lansianya 40, kemudian balitanya sekitar kurang lebih 35,
kemudian remajanya sekitar kurang lebih 300-an. Ini Pak RT hafal sekali nih ya. Ya, ini Pak. contoh Karena itu konkret warga, nih. karena Contoh nyata Pak RT ini. Sudah berapa lama Ini menjabat karena begitu Pak? Tiap hari soalnya masalah. Iya. Sudah berapa lama menjabat Pak Asrum? Jadi saya alhamdulillah dipercaya warga menjabat ketua RT sudah 2 periode. Pak. Dua periode. Dari Baik. tahun 2016, 10 tahun. 2016 periode 2016 sampai 2019. Iya. Alhamdulillah waktu itu program-program pembangunan yang kami sampaikan kepada teman-teman Iya. warga itu alhamdulillah bisa terwujudkan Baik. semuanya. Jadi- lalu kemudian dari periode 19 sampai dengan sekarang alhamdulillah juga masih dipercayakan untuk menjabat Jadi sebagai ketika ketua RT. ketika tadi kalau saya bertanya Pak RT tidak mengetahui jumlah karena tadi sampai jumlah balita lansia ini betul. dihafal. Nah, ini berarti memang RT-nya ini punya kepedulian yang tinggi begitu Itulah Pak Lurah ya. Itulah salah satu Iya. kenapa dia ditunjuk Pak untuk Kampung Tangguh itu Pak. Baik, Nah, baik. salah satu itu Sempat makanya terperinci. terperinci. Sempat kontak langsung gitu dengan Menteri Pak kemarin? Ya, Ada Iya. dokumentasinya juga ya? Karena Ya. satu kebanggaan Pak dikunjungi. Ya, jadi merupakan suatu kebanggaan yang sangat luar biasa karena kami yang ada di lingkungan RT yang bisa dikatakan terkecil namun menteri bisa berkunjung. Jadi ke RT-nya kami. ini RT paling terkecil Pak? Bisa dikata Pak karena di RT kami apa namanya di lingkungannya itu majemuk sebenarnya. Iya, iya. Namun karena RT ini awalnya memang tidak peduli, kemudian kami bangkitkan semangatnya mereka, kami bangun kebersamaan silaturahmi. Akhirnya RT ini bisa dikenal di mana-mana. Itu yang Oke. merupakan suatu kebanggaan karena Pak Menteri bisa hadir di tengah-tengah lingkungan RT kami dan alhamdulillah bisa memberikan kepedulian dan bisa memberikan reward yang sudah Baik. kita terima kemarin itu. Baik, baik. Oke, saya kembali ke Pak Lurah. Pak Lurah, ketika kita berada di masa pandemi COVID-19, keterpurukan warga ya kita akui bersama begitu Ya, Pak, secara betul. ekonomi, kesehatan juga. Bahkan tadi sudah dikatakan ada 6 kasus pada saat itu, 1 meninggal karena penyakit penyerta atau komorbid. Ya, Pak Lurah, gimana kemudian memberikan edukasi kepada warga untuk selalu bangkit? Pak Ardi, kita tidak juga bicara kampung tangguh begitu, tapi secara komprehensif menyeluruh gimana kemudian edukasi, support, motivasi yang diberikan pada warga jangan terpuruk dengan pandemi ini. Artinya begini Pak, kemarin ini kita pandemi ini kemarin bukan cuma 6 sebetulnya. 6 itu kan sama 6 hanya di RT. Namun kalau kelurahan? Kalau keseluruhan itu kan banyak, hampir puluhan kemarin. Puluhan Kalau saya kasus, tidak Pak, ya? terlalu, ya cuman banyak kasus kemarin, banyak sekali kasus. Tapi kita kan kemarin itu memang oleh pemerintah kota bahwa kita tidak bisa keluar dan segala macam itu. Saya coba ke ke masyarakat sebelum pembentukan Kampung Tangguh ya. Waktu awal pandemi itu semua masyarakat kebetulan beliau punya sudah duluan memang. Jadi kita ambil percontohan dari situ. Semua masyarakat itu kita lakukan bahwa ada jaga jam malam. Ada jam malam. Jam malam itu jam 10. Semua orang yang masuk itu tidak bisa lagi kita masukkan. Orang dari luar tidak bisa masuk. Kita sudah jaga bahwa setiap RT itu mengontrol masing-masing warganya. Jadi kalau ada yang lari luar, umpamanya dari Makassar atau dari mana datang, dari Manado, pokoknya begitu datang harus lapor. Begitu mereka masuk, dia lapor ke saya waktu itu, Pak Lurah, ini ada masyarakat yang masuk ini, bagaimana ini? Kalau begitu ayo coba kita dekati. Tapi jangan masuk, sampaikanlah. Bapak baru masuk atau ibu baru masuk, bisa ada kita lihat kartu itunya, kartu sehat barangkali dari sana. Kalau memang ada kita lihat, oh sudah ada. Kalau tidak ada, kita akan arahkan ke COVID kota. Nah, kita akan arahkan dia untuk kita antar, malah kita antar ke sana diperiksa segala macam. Oh tidak, nah, kita balik boleh beraktivitas dia. Tapi kalau jam-jam malam itu tidak bisa lagi beraktivitas. Terus kalau masalah ekonomi, alhamdulillah kita kemarin Pak, saya kebetulan bikin di kelurahan itu ada satu kios. Siapa saya bisa ambil, siapa saja bisa kasih, memberi. Iya. Nah, siapa saya bisa memberi, siapa saya bisa ngambil. Itu ada masyarakat yang datang dia kasih beras, terus kasih lagi yang lain. Ya kita lakukan itu. Oke. Ada yang ambil Jadi saja. siapa yang membeli dan juga siapa yang bisa Iya. memberikan begitu Pak begitu. Lurah ya. Baik, baik. Kita lakukan itu. Banyak sebetulnya kita lakukan, masih banyak lagi kita Baik, lakukan. oke. Pak Ketua RT, Pak Asrum begitu sudah dibangun rumah isolasi ya, ada khusus, kemudian ada kegiatan vaksin, bahkan juga ada pembangunan puskesmas kalau tidak salah Pak yang dilakukan oleh swadaya masyarakat. Jadi rumah ini iya. Pak, rumah isolasi. Rumah isolasi. Ya, rumah isolasi Oke. bukan puskesmas. Baik, baik. Nanti itu akan dijawab Bapak ya, selain rumah isolasi kemudian juga kegiatan vaksin dan wifi gratis juga di situ. Bahkan ada perpustakaan mini Samudra Ilmu Kampung Iya, Tangguh. Pemirsa, betul. kami akan mencoba untuk menggali hal-hal tersebut. Tetap bersama kami di Bicara Langsung, segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bicara Langsung. Kita masih membahas tentang Kampung Tangguh yang diraih oleh RT 02 RW 04 Kelurahan Talisefalanggu di Kecamatan Mantikulora. Namun sayang pemirsa, kami belum bisa bergabung bersama dengan Bupati Morowali Utara tentang implementasi atau rencana akan dibangunnya teknologi ramah lingkungan yang kami mendapatkan informasi bahwa akan ada kunjungan dari Rusia begitu untuk pembangunan teknologi ramah lingkungan yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Namun kami akan mencoba untuk menjadwalkan kembali bicara langsung dengan Bupati Morowali Utara kembali nanti di episode berikutnya. Saya akan kembali bersama dengan bapak-bapak yang masih berada dalam studio saya. Saya ke Pak Asrum, Ketua RT. Pak Asrum, ada rumah isolasi COVID-19 yang katanya ini dibangun berdasarkan atau dasarnya adalah swadaya masyarakat. Begitu ya Pak ya? Ya. Oke, kemudian ada kegiatan vaksin juga sudah dilakukan secara masif, kemudian ada wifi gratis di sana, bahkan perpustakaan mini Samudra Ilmu Kampung Tangguh begitu. Ya. Ini inovasi kreativitas apa gitu Pak? Cemerlang sekali kalau kami melihatnya begitu Pak. Semuanya ini dihajar nih sama RT 02 RW 04 ini, pendidikan, kesehatan, ekonomi, seperti apa sih sebenarnya Pak? Jadi dapat saya jelaskan bahwa di beberapa poin yang dijelaskan tadi bahwa ada lagi inovasi kami yang belum disebutkan di situ, Pak, adanya dapur umum. Dapur umum. Jadi dapur umum kami Pak yang di Kampung Tangguh ini untuk bisa memfasilitasi teman-teman warga apabila ada yang sakit. Jadi bukan cuma sakit COVID, apabila mereka sakit dan membutuhkan mereka pertolongan dari teman-teman warga, secara gotong royong kita memberikan sembako, ada yang diberikan dalam bentuk mentah, ada juga yang sudah kita berikan dalam bentuk yang sudah siap saji. Jadi fasilitasnya mereka kita masak di dapur umum. Setelah itu kita secara swadaya mengantarkan kebutuhan apa yang mereka butuhkan orang yang sakit. Jadi kami sudah memprogramkan di warga kami Pak, apabila ada yang sakit mereka tidak berpikir, tapi kita yang sehat yang harus berpikir memikirkan mereka. Jadi ketika mereka sakit dirawat, maka kami secara gotong royong warga di RT kami itu untuk bisa urunan memberikan bantuan kepada mereka. Kemudian kalau ada yang meninggal Pak, apalagi itu bisa terkumpul beberapa bantuan itu untuk kepada keluarga yang berduka. Semua fasilitas yang mereka butuhkan kita sudah sudah siapkan semuanya. Jadi mereka betul-betul merasa terbantu dengan kehadiran kita masyarakat untuk bisa saling peduli satu sama lain. Oke, tapi kalau untuk wifi gratis gitu Pak, kemudian juga perpustakaan mini, ini kan artinya juga menyentuh dunia pendidikan gitu Pak ya. Artinya kita masih berada anak-anak sekolah ini belum diizinkan untuk sekolah walaupun memang akan ada edaran begitu, PTM terbatas akan kembali diberlakukan begitu Pak. Namun sejak saat itu, ini kan anak-anak kan belajarnya dari rumah Pak. Nah ini kan salah satu keuntungan juga nih di dunia pendidikan. Betul. Jadi dapat saya jelaskan bahwa selama pandemi kemarin anak-anak kami tidak ada yang belajar di rumah. Jadi anak-anak kami itu secara prokes mereka tetap belajar di taman terbuka yang kami sudah fasilitasi. Karena hampir setiap bulan itu ada anak KKN yang masuk di RT kami. Jadi tenaga KKN inilah kami gunakan untuk bisa mengajar anak-anak kami yang ada di komplek itu. Mereka yang punya pelajaran yang sulit mereka kerjakan, pelajaran sekolah mereka bawa di taman, mereka belajar depan perpustakaan, diajar oleh anak-anak KKN, lalu kemudian difasilitasi wifi gratis yang bantuan dari Bapak Kapolda Sulawesi Tengah. Pak, saya membayangkan Pak Ketua ketika saya mungkin ada kesempatan ke sana begitu, ini seperti nyaman ya Pak ya, ketika kita berkunjung ya Pak ya, karena wifi-nya gratis, ada dapur umum juga gitu Pak ya, ada perpustakaan, jadi satu daerah kecil ini punya fasilitas yang luar biasa dan bisa memanjakan dan bisa menyenangkan, menyamankan warga setempat Pak Ketua RT ya. Jadi wifi gratis itu Pak bukan cuma untuk anak-anak. Jadi 2 wifi gratis di atas, satu untuk pelayanan publik, satu khusus untuk anak-anak. Jadi wifi gratis itu yang khusus untuk pelayanan publik itu bantuan dari Adira, ditempatkan di pos pengaduan pusat pelayanan kesehatan Kampung Tangguh, kemudian satu ditempatkan di perpustakaan, itulah untuk khusus untuk anak-anak. Jadi anak-anak kami tidak ada alasan mereka kehabisan data karena wifi kami siap untuk memfasilitasi mereka. Jadi ketika mereka lalut datanya di rumah, mereka belajar di taman untuk ada taman terbuka, ada taman terbuka, taman outdoor begitu ya. Baik, saya ke Pak Lurah. Pak Lurah, UKM akhirnya pun juga terbantu Pak ya. Jadi ada berapa jumlah UKM begitu Pak? Kalau UKM khusus Kampung Tangguh itu kan sekitar 50-an. 50-nya semuanya aktif Pak aktif kalau Kampung Tangguh, tapi kalau untuk kelurahan seluruh kelurahan itu kurang lebih 500-an Pak. 500? Ya, kurang lebih. Nah, dan itu UKM sekarang kan mereka tetap tumbuh berkembang kan. Karena kita memang memberikan dari Pak Wali Kota sekarang itu kan ada berikan bantuan-bantuan untuk mereka hidupkan mereka punya UMKM. Nah, cuman kemarin saya mau sampaikan bahwa COVID ini sebelum COVID ini kan memang
Kampung Tangguh ini sudah lakukan, sebelum Kampung Tangguh sudah lakukan banyak-banyak hal sebetulnya, termasuk yang tadi perpustakaan. Itu sebelum COVID, kita sudah ada bentuk perpustakaan itu. Karena pada saat itu belajar daring, jadi sudah Iya, terpikirkan itu idenya. satu ya. Terus ada juga yang kita punya masyarakat yang kemarin saya sampaikan itu bahwa pada COVID itu kan pada turun semua orang tidak bingung orang mau cari di mana ini. Itu kita lakukan kemarin anak-anak Karang Taruna, ada Karang Taruna saya coba himbau anak Karang Taruna kita kumpul, bikinlah kita satu apa namanya satu gerakan, yang namanya 1 liter beras. Oke. Nah, itu setiap 1 liter beras itu mereka kumpul, anak-anak Karang Taruna itu kumpul, ada yang sumbang datang bawa, termasuk ada yang dari kalau datang ke kelurahan yang saya buat, karena kita bikin ada 2 ini Pak, 1 di kelurahan itu saya bikin, yang siapa saya bisa ambil, siapa saya bisa kasih. Itu bisa kita lakukan itu. Kalau ada yang sudah kelebihan kita bawa ke Karang Taruna. Mereka bagi dari tiap minggu itu ada kontribusi ke distribusi ke masyarakat-masyarakat yang memang terdampak itu. Ini semua dilakukan secara sukarela, Pak Iya, Lurah. sukarela. Urunan sukarela betul, begitu. Iya. Dan kita memang di Walangguni sana itu kebanyakan, karena kita terus terang Pak, kalau memang untuk cash apa segala macam memang tidak ada Pak. Oke. Tapi makanya saya himbau ke masyarakat, mari kita sama-sama, termasuk di Kampung Tangguh yang saya memang sudah ini, kita coba mari kita urun sama-sama, mari kita kerja sama-sama, pasti mudah. Oke. Nah, jadi seluruh masyarakat di sana ya lakukan seperti itu. Nah, lakukan seperti Baik. itu. Misalnya kerja bakti yang memang kita harus tiap hari Minggu, ada di samping programnya Pak Wali Kota, ada juga memang hari Minggu yang seluruh masyarakat Talisa Walangguni RT RW itu lakukan kerja bakti. Oke. Nah, Dan itu semuanya masih dilakukan hingga saat ini, Pak? Antusiasme warga masih tetap terjaga begitu? Malah ini sekarang malah kita ada beberapa kampung seperti Kampung Tangguh ada bentuk. Ini kita sementara bikin kampung bersinar. Oke. Itu ada di RT Ini 5. sasarannya narkoba ya, Pak? Ya, itu satu. Kita sudah lakukan itu. Baik. Kita lakukan itu. Terus ada juga kita bikin yang kuliner itu kita coba. Kemarin saya coba ke Pak Kadis PU, alhamdulillah mereka sudah keruk itu sungai yang ada di jembatan itu. Bapak bisa lihat itu sekarang sudah bersih, alhamdulillah. Kita akan lakukan itu untuk kuliner di situ. Baik. Insyaallah Jadi akan banyak lagi inovasi kreativitas yang dilakukan oleh Talisa Walangguni. Iya, tidak hanya di RT 02 RW 04 tapi akan semua ke RT 0 begitu ya. Iya. Baik. Pak Asrum, kita tahu bersama ya, mindset warga itu kan memang harus dibangun bersama ya Pak ya, pola pikir, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini kemudian banyak stuck ya, artinya banyak kebuntuan gitu Pak, nggak tahu mau buat apa nih, kesehatan, ekonomi, namun kami sangat mengapresiasi gitu Pak, sebagai Ketua RT bisa membuka gitu Pak, open minded, sehingga warga ini luar biasa saling membantu Pak, bahkan tadi sudah disampaikan semua dana-dana pun juga dilakukan secara urunan dan sukarela. Pak Ketua, gimana kemudian itu bisa memberikan gerakan humanisme begitu Pak, kepada warga yang ada di sana? Jadi pertanyaan ini Pak sebenarnya bukan pertanyaan dari Bapak saja ke saya ini di TVRI. Udah tapi banyak yang tanyakan Pak ya. Teman-teman RT sendiri juga banyak yang bertanya bagaimana mengawali sampai bisa mengajak warga ini untuk memunculkan rasa kebersamaannya. Baik. Jadi semua fasilitas yang ada di RT kami itu semua kami bangun atas swadaya masyarakat. Lalu kemudian bagaimana caranya kami untuk mengajak mereka? Kami menyampaikan bahwa saat ini kita membangun kampung, bukan hanya kita akan menikmati, tapi anak-anaknya kita nanti ke depan. Generasi berikutnya. Generasi nanti ke depan yang akan lebih menikmati. Jadi kita akan lebih bangga lagi nantinya ketika apa yang kita bangun saat ini, lalu kemudian anak-anaknya kita tumbuh kembang nanti besar, mereka akan bangga bahwa orang tua kami mereka mencontoh bahwa orang tua kami bisa membangkitkan kehidupan gotong royong, kenapa kita tidak bisa. Jadi kita berikan contoh kepada mereka supaya mereka itu merasa terpanggil untuk kepedulian. Oke. Artinya anak-anak generasi saya ini kemudian sudah diberikan tutorial, dijadikan orang tuanya sebagai mentor begitu ya, dan kemudian ini mereka bisa melanjutkan tongkat estafet nanti begitu ya Pak ya. Atau Pak Lurah ini karena sosok juga Pak Ketua RT nih begitu Pak ya, yang tegap begitu Pak, yang gagah ini akhirnya bisa jadi persuasif begitu ya Pak Ketua RT ya. Baik. Biasa Ketua RT itu berapa periode sih Bapak? Itu artinya cuma 3 bisa tahun. Selamanya? 3 tahun sebetulnya tapi dapat dipilih kemari kan. Oke, baik. Ya, semoga nanti tetap berkarya begitu ya Pak Asrum ya. Dan kemudian karena tadi sudah ada program Kampung Bersinar dan kuliner juga, ini akan menjadi hal-hal yang dilakukan ke depan. Baik, Pak Lurah, artinya kasus COVID-19 untuk Talisa Walangguni sendiri ini di berapa kasus Pak? Ya, alhamdulillah untuk datanya? Kasus Talisa Walangguni keseluruhan ini Pak, itu kan 100 lebih Pak. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya bisa katakan bahwa sampai hari ini saya punya tracing, saya juga tracing tadi kemarin. 3T dilakukan ya? Iya, itu kita lakukan terus menerus. Alhamdulillah kita sampai hari ini untuk Walangguni itu 0 Pak. Zero kasus. Sudah zero kasus. Sudah dari kapan zero kasus Pak? Itu sudah mulai
Oktober sudah tidak ada, Pak. Baik. Sampai September kemarin, Oktober sudah tidak ada, alhamdulillah. Keberhasilan Bapak bersama jajaran yang ada di Televisa Insya Allah. Falangguni, Pak. Ya. Insya Allah. Oke, dan bagaimana kemudian bisa masyarakat agar tetap taat prokes, Pak? Jangan kita tetap Ya, artinya kita tetap iya, menghimbau, Pak. Menghimbau ya. Selalu untuk tindakan menghimbau, baik. kita selalu menghimbau di masjid-masjid dan segala macam. Selalu kita lakukan itu, Pak. Oke. Kita setiap ada kerja bakti, sama Pak Asrum juga demikian. Dan sekarang kita juga kemarin kita baru vaksin yang terakhir, yang kedua kemarin untuk TNI Polri kan kemarin ada 4 titik. Kita sudah lakukan 1 titik saja masuk di RT 5 RW 6 itu. Oke. Nah, kita lakukan itu vaksin. Prokes tetap Iya, dijaga dengan tetap, ketat. tetap. Baik, baik. Dan prokes sama vaksin tetap kita lakukan semasif mungkin, Pak. Baik. Ada Pak Asrum, ya, yang terakhir sedikit aja yang terakhir, Pak. Kebanggaan apa yang Bapak rasakan? Ya. Jadi yang pertama yang saya sampaikan bahwa saya sangat bangga dengan RT kami mendapatkan sebagai RT Kampung Tangguh percontohan di Indonesia. Dikunjungi menteri lagi. Itu dikunjungi oleh Pak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian kebanggaan yang paling kami rasakan bahwa kami mampu mengajak warga bersatu untuk sama-sama kepedulian terhadap lingkungan. Baik. Kerja sama tim, dan saya sangat senang begitu mendengarkan kutipan Bapak, artinya Bapak orang tua bisa menjadi mentor untuk anak-anak ke depan. Bagaimana mereka bisa mindset-nya bisa dibuka begitu, bisa digerakkan, ya kerjasama yang baik untuk mewujudkan satu daerah yang baik. Dan satu lagi Pak yang belum saya sampaikan, bahwa di RT kami Pak itu dikelilingi CCTV. CCTV pun yang kami bangun ini Pak itu atas swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat, Jadi Pak, ya? dapat kami pastikan bahwa kurang lebih sekitar 5 tahun terakhir ini RT kami tidak pernah ada kecolongan apalagi kecurigaan. Jadi keamanan sangat terjaga di sana, kondusivitas. keamanan Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Pak Lurah Talise Falangguni, Pak Hasan Hamid, terima kasih. Muhammad Asrum, Ketua RT 02 RW 04, terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat dan tentunya tetap berkarya dan berinovasi untuk Kampung Tangguh yang selanjutnya. Pemirsa, inilah yang menjadi dialog kami. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, dan ini semoga bermanfaat untuk Anda. Kami akan bergabung selanjutnya bersama TVRI Nasional. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.